Hai, this is Pastor Lovers. Welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah hanya di The Real Pastor Sarah in the Prophecies. Saudara, saya hari ini ingin bercerita sedikit saja. Sebagai, bisa saudara bilang ini adalah bukan bentuk klarifikasi, tapi hanya untuk penyajian data dan juga mengajak saudara untuk berpikir lebih cerdas lagi, ya saudara. Nah, yang saya mau bahas hari ini, sekalipun saya sudah malas banget membahasnya, ya, dan saya sudah katakan juga di channel Julius HMC waktu itu bahwa saya tidak akan membahas ini, dan karena memang mereka meminta, dan faktanya kalian bisa lihat sendiri siapa yang membahasnya. Dan ketika saya tanyakan kepada si Julius, ya, ketika pesundal itu membahas saya berkali-kali dan tulang saya Samuelsian secara bertubi-tubi setelah live streaming saya waktu itu di channelnya Julius, sampai 10 video yang dia upload. Lalu saya katakan pada Julius, itu kenapa itu si PSK si pesundal itu masih ini, kau bilang untuk berhenti. Dan Julius sendiri mengatakan, dan ada chatnya juga saudara, ya, dia katakan bahwa memang ketika saya selesai live itu, wanita pesundal itu saudara ada di roomnya Julius dan mereka bicara, dan katanya si pesundal itu tidak akan berhenti. Jadi kan saudara bisa lihat siapa yang datang sebenarnya. Makanya saya bilang kepada Julius, Jul, tolong hapus video itu karena dia hanya cuma ajang viral saja gitu loh. Karena memang dari awal dia untuk berkenalan dengan tulang saya Samuel itu saudara hanya memang untuk ajang viral, ya. Logikanya gini, kata dia, kalau tulang saya yang memberikan nomornya, hey, ya jelaslah kau minta sama saya, ya saya pasti ngasih. Nggak mungkin ada setan yang ngasih kau, paham? Nggak mungkin istri tulang saya yang ngasih nomornya atau saya yang ngasih. Ya, karena kau nanya sama tulang saya dan yang punya Facebook itu tulang saya. Tapi kan yang menggatal duluan kan kau, ya kan? Nah, oke. Saya cuman ini lucu aja karena hari ini saya kasih tahu ya, ini saya dapatkan sebentar WhatsApp dari 6 tulang saya, yaitu istri dari tulang saya Samuel Siahaan, tentang perkataan si pesundal Kristi itu, ya, si pelacur Kristi, maaf saya pakai kata ini, si lonte laknat itu saudara, ya, si istri bergilir. Kalau istri bergilir kayaknya enggak, karena dia tidak sebegitu berharganya untuk dijadikan oleh orang lain untuk menjadi istri. Jadi dia hanya celana dalam bergilir karena bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, padahal sudah bersuami, ya, tapi memfitnah orang lain. Jadi tulang saya menyampaikan kepada saya satu WhatsApp. Jadi semua WhatsApp ini yang dia katakan adalah isi dari semua video perkataan si pelacur Kristi itu dalam setiap videonya. Ini agak panjang saudara, jadi simak baik-baik, ya. Saya bikin per poin-poin supaya saudara paham, ya, supaya saudara berpikir cerdas. Nah, dia katakan bahwa tulang saya sok patenteng, kau kuat nyali katanya, ya. Main mafia-mafiaan, kau bilang pulang dari kapal semua nomormu kau matikan. Tulang saya belum pulang pertama, tulang saya belum pulang dari kapal. Kedua, jadi artinya sebelum dia pulang, selama dia masih di kapal, memang nomornya dimatikan. Ya, hanya ketika tulang kami menghubungi kami baru kami bisa berkomunikasi. Paham saudara? Hanya kepada keluarga, karena nggak bermutu sekali. Karena kau menggatal dan menelpon, menteror tulang saya dengan memakai banyak nomor. Ya, jadi, dan itu kau menggatali. Bukan tulang saya menteror atau apapun seperti yang kau bilang. Oke, itu ya. Dan kemudian kau bilang, berlindung kau di bawah ketiak perempuan dari dulu katanya. Dari dulu perempuan selalu kau pakai jadi alatmu. Perempuan kau ancam. Kau laki-laki apa bukan katanya. Memang betul kata my husband dari dulu, kau itu banci. Well. Berlindung kau di bawah ketiak perempuan dari dulu katanya. Perempuan selalu kau jadikan, kau pakai jadi alat. Pertanyaan saya, dari dulu, memangnya kau sedekat apa kenal tulang saya sampai kau bilang dari dulu? Yang pertama, sedekat apa, sejauh apa, dan selama apa kau mengenal tulang saya sampai kau bilang dari dulu? Apakah kau teman SD-nya? Apakah kau teman SMP-nya? Apakah kau pacarnya waktu kuliah? Apa?
Kok kau bilang dari dulu? Perkenalanmu aja sejak kapan? 2021 loh. Kok dari dulu? Ya. Jadi saudara kalian yang mendengarkan tolong dipakai otaknya. Perempuan laknat ini, pesundal ini yang bersembunyi di topeng sinode, yang dengan bangganya memakai gelar PDM ya. Entahlah, dia mungkin bagi dia perempuan pendeta muda mungkin ya, tapi kalau bagi saya PDM itu kau hanya seorang PSK, pesundal, pelacur, ya, pelakor di dalam sinode, di dalam majelis, ya, PDM Kristi. Oke? Sejauh apa kau mengenal tulangku? Kok kau bilang dari dulu? Kok kau bilang dari dulu? Terus kau bilang pakai jadi alatnya. Kau dipakai tulangku untuk jadi alatnya ngapain? Jadi apa kau dipakai tulangku? Jadi keset kah? Kau sebelum dijadikan keset, kau sudah jadi keset karena dirimu sendiri. Ya, ingat itu. Kau sudah jadi keset oleh kelakuanmu sendiri. Tanpa harus dijadikan keset, jadikan alat sama tulangku Samuel Siahaan. Kau sudah jadi keset Kristi oleh kelakuanmu sendiri. Bahkan kau jadi keset oleh suamimu sendiri. Kau lupa ya, atau kau pura-pura gak sadar, pura-pura lupa, pura-pura amnesia. Suamimu sendiri yang membongkar persundalanmu. Kau gak sadar ketika suamimu mengumbar semua persundalanmu ke media sosial, kau sudah jadi sampah. Kau cuman sampah Kristi, yang kau memaksakan dirimu untuk memperbaiki image-mu, dan kau buat narasi cerita bahwa perselingkuhan yang kau lakukan itu dengan banyak laki-laki itu, lalu kau manfaatkan tulangku, kau pakai tulangku ya sebagai alasanmu. Kau bilang tulangku mengancammu. Hei Kristi, kalau kau lihat, semua orang pun kalau nonton video suamimu itu yang seperti kau bilang ya, kau bilang kau diancam. Video yang disampaikan oleh suamimu tentang kau, persundalanmu, itu tidak seperti diancam Kristi. Orang dengar pun pasti tahu itu. Kalau dalam video itu terkesan kau sangat mencintai tulangku. Dan dalam video yang kalian edit itu, seakan-akan tulangku pun mencintaimu. Jadi kalian seakan-akan jatuh cinta, saling jatuh cinta. Ya, jadi tidak ada bentuk pengancaman di situ. Tapi kau giring-giring. Tapi hanya orang cerdas saja yang akan pakai matanya, pakai hatinya, untuk dia memahami bahwa yang kau katakan semua itu bohong. Kau cuman sepasang kesakitan jiwa, megalomania, ya, berhalusinasi, dan kau terlalu narcissistic personal disorder, NPD. Kau punya penyakit itu dengan suami, karena memang ambisimu sangat ingin menjadi terkenal, menjadi pusat perhatian. Ya, jadi nggak ada yang namanya pengancaman. Betul kata suamiku, waktu Bahanji katanya, suamimu hanya orang tolol yang bisa kau manfaatkan dan bisa kau manipulasi. Dan baru kali ini aku melihat ada seorang suami yang seidiot suamimu. Udah jelas-jelas dia pun tahu istrinya bersundal berkali-kali. Bukan cuman kasusnya sama tulangku, sebelum tulangku pun kau sudah bersundal. Tetapi dia malah bangga ketika istrinya bersundal dan mengatakan bahwa kau itu menarik. Baru kali ini juga aku tahu ada seorang suami yang udah jelas-jelas tahu istrinya bersundal, dia pergokin berkali-kali, bahkan dia sendiri mengembalikan istrinya itu ke orang tuanya, tapi malah bangga mengumbar persundalan istrinya. Dan dia katakan itu bukan persundalan, tetapi istrinya itu perempuan yang paling cantik sedunia. Makanya laki-laki tergila-gila. Itu cuma ada di suamimu, dan aku berharap penyakit itu hanya diidap oleh suamimu, bukan diidap oleh orang lain. Ya, karena kasihan banget kalau ada laki-laki yang kedua, ketiga seperti suamimu ini yang dibodohi oleh seorang betina laknat sepertimu, gitu loh. Ya. Terus bilang Bahanji,
Kau coba otakmu, tulangku yang banci atau suamimu? Kau sendiri yang bilang, dan kau dengan bangganya, ya, untuk bercerita, seakan-akan kau ingin membuktikan padaku waktu itu dan tulangku, ya. Ingat gak kau waktu itu? Waktu conference, ya. Dari awal pertama bahas pengajaran, terus bahas tentang rumah tangga, romantis dan macam, kau sok mau membuat tulangku cemburu, padahal tulangku gak punya rasa apapun samamu. Justru kami kasihan samamu karena mendengar ceritamu, kau bilang suamimu kalau melakukan hubungan seks selalu mensodomimu. Sorry saya pakai ini bahasanya, tapi nggak ada bahasa lain yang menggantikan sodomi. Tapi itu kalimatmu, dan kau tahu sodomi itu hanya dilakukan oleh banci. Jadi yang banci siapa sebenarnya? Tulangku Samuel atau suamimu? Lalu kau bilang lagi, laki-laki itu bukan mengancam perempuan. Tulangku nggak pernah mengancam kau. Bukan pakai perempuan si Sarah katanya jadi batu loncatan. Aku nggak pernah berasa dipakai dan tidak dipakai. Sampai mulutmu mengatakan aku, katamu janda bergilir, kau bilang. Kau lihat mukaku. Aku bisa saja menjebloskanmu ke penjara untuk pencemaran nama baikku. Aku kasih kau peringatan, karena kau tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Kuasa hukumku belum kucabut dari tulang Kamarudin. Dan aku juga mewarningmu Joshua Teo, karena aku tahu kau dibalik semua ini. Karena si lonte laknat ini, dia tidak akan punya nyali, tidak punya taring untuk dia angkat gigi. Pasti ada kau di belakangnya, karena semua statementmu yang dia ulang lagi. Ingat itu Joshua Teo. Ingat itu Kristi. Jangan sampai kau melampaui batasmu. Jangan kau pikir aku diam, kami diam. Kami tidak bisa melawan atau melakukan sesuatu. Kau salah. Kami diam karena kami berpikir kau tidak begitu berharga untuk kami tanggapi. Kami punya kehidupan, kami punya kesibukan. Sedangkan kau tidak. Kau kan gak punya kerjaan. Dan sejak kapan suamimu itu menjadi instruktur aerobik? Kau bilang. Instruktur Zumba, kau bilang. Sejak kapan? Sejak aku membongkar kalau suamimu itu sudah dipecat dari leasing summit, mendadak suamimu jadi instruktur Zumba, kau bilang. Jangan sampai aku melaporkanmu pencemaran nama baik. Aku viral dari dulu. Sampai hari ini tidak ada yang mengatakan aku pernah tidur sama si Sarah, pernah tidur si Sarah. Jangan sampai ku hancurkan mulutmu di penjara. Supaya kau punya aturan dalam bicara. Dan kau Joshua Teo, hati-hati kau. Aku belum mencabut itu. Ya, aku mengampunimu. Tapi kalau kau ternyata dibalik semua ini, aku tidak akan tanggung-tanggung. Ingat, aku belum mencabut kuasa hukum terhadap tulang Kamarudin. Dia masih kuasa hukumku yang sah, yang kapan saja bisa kumajukan kasusnya. Kalau kau merasa aku mencemarkan nama baikmu, hai Joshua Teo, kenapa kau tidak laporkan aku? Buktikan kalau barangmu itu tidak kecil. Buktikan kalau barangmu itu tidak ada tai lalat. Buktikan. Kau bilang aku jadi PSK di pohon mangga. Di mana itu di Jakarta? Cari tahu di mana itu. Apa ada aku di situ kena? Jangan habis kau kubikin. Dan kau pelacur. Kristi, kau yang pelacur. Seorang istri yang punya banyak laki-laki, itu namanya pelacur. Itu namanya lonte. Kau hanya seorang lonte. Kau seorang lonte, Kristi. Kau lonte, kau hanya lonte. Kau dengar ini? Lonte. Kau pelacur yang bersembunyi di topeng sinode. Kau hanya lonte. Nilaimu tidak lebih berharga dari lonte, Kristi. Kau ingat itu. Kalau statusku sudah janda, aku menjalani hubungan dengan laki-laki lain.
tidak cocok dengan si A, lalu aku si B, itu bukan piala bergilir, bukan jadi janda bergilir. Tidak pernah ada barang lain yang masuk ke barangku ini selain punya. Ingat itu ya, tidak ada barang lain yang pernah masuk ke barangku, hanya barang suamiku sendiri. Beda dengan kau. Ada berapa barang laki-laki yang masuk ke barangmu? Masuk ke barangmu, nembak di dalam. Ada berapa orang? Jadi yang lonte, yang bergilir itu kau. Kau bukan, kau tidak layak disebut istri bergilir karena kau tidak dijadikan istri oleh siapapun, hanya satu suamimu yang tolol itu. Tapi kau dipakai sama banyak laki-laki. Caramu membabi buta menyerang tulangku, seakan-akan kau sudah ditiduri tulangku. Pertanyaannya, apakah kau sudah ngentot sama tulang aku? Sampai kau bilang tulangku menjadikan alatmu? Apa kau sudah dikentot sama tulangku? Sampai kau segila itu menjatuhkan harga diriku, menjatuhkan harga diri tulangku? Kau membandingkan dengan Hotman Paris. Tunggu jadi Hotman Paris dulu, kau bilang, baru bisa berpoligami. Justru kau sangat rendah. Tulangku tidak sekaya Hotman Paris, kenapa kau kejar? Ada seorang Frans Donald juga yang juga kau kejar sebelum itu. Sebelum sama tulangku kau kejar, kau juga sama Frans Donald. Mau kita bongkar faktanya? Coba kalian orang yang di YouTube atau dimanapun kalian cari tahu tentang Frans Donald, seperti apa hubungannya. Mungkin dia sudah begini, mungkin. Terus ada lagi satu lagi, bapak-bapak yang ada di Zoom. Saya sebut aja Friends Talking 2022. Bapak-bapak itu sudah tua. Dan dia ada kalimatnya pada saat itu. Dia bilang, apa? Dia bilang begini. Itu bapak-bapak yang udah tua itu, walau udah tua katanya, saya betul masa dia bilang katanya, udah tua tapi seksi ya katanya. Udah tua seksi ya, kau masih menggatal dengan suami orang. Udah tua tapi seksi. Hei, pesundal, pelacur, Kristi. Semiskin itukah kau dengan mobil Ailamu yang masih ngutang kredit ya, second. Mobil Ayla second, kredit. Second aja di kredit gitu loh. Ayla. Dan kau bangga. Aduh, Julius sendiri pun menyaksikan itu tentang ketika kau mengatakan live streaming bangga mengatakan bahwa kau bisa mencintai banyak laki-laki dalam satu. Si Julius HMC sendiri pun mengakui, bahkan mengiyakan perkataanku ketika saat itu kau bilang bahwa kau dengan perbintanganmu zodiakmu sangat bangga bisa mencintai banyak laki-laki dalam satu waktu, sekaligus mencintai banyak laki-laki secara sekaligus. Dan si Julius itu mengatakan iya, dia pernah mendengar langsung kau membawa live streaming itu, dan dia pernah mau masuk katanya. Kau gatal. Hah? Kau bandingkan dirimu sama aku. Semua orang pun tahu, bahkan orang muslim itu pun tahu yang mencoba-coba WhatsApp aku. Seperti apa aku menjaga harga diriku. Tidak ada yang bisa bermain-main denganku. Mau WhatsApp sembarangan, ku blokir. WhatsApp goda-goda, ku blokir. Tidak peduli kau pendeta, Kristen atau siapapun, ku blokir. Aku punya kualitas, kau enggak. Aku tahu siapa aku. Kau cuman sampah. Ini berlian. Ini emas, berlian. Ini berharga, nilaiku tinggi. Aku nggak pernah selevel sama kau. Jadi kalau kau bawa aku, kau merasa aku sainganmu, kau nggak pernah bisa jadi sainganku, Kristi. Karena levelmu cuma di bawah kakiku. Udah berapa rumah tangga kau hancurkan katanya. Kristi, kasihan banget kau.
Kan dah kami bilang, kami berdoa untuk rumah tanggamu. Kau mau pajang video-videomu kemesraanmu sama suamimu, kami nggak masalah, Kristi. Pajang sana, heboh sana. Buktikan ke semua orang kalau keluarga bahagia, bagus. Itu yang kami harapkan, kau menjadi keluarga bahagia. Pertahankan suamimu, jadilah setia. Jadilah istri yang setia. Karena kalau istri itu tidak setia, kau hanya sama dengan pelacur. Kau pelacur, Kristi. Kau hanya pelacur. Lonte. Kan udah berapa kali ku bilang sama kamu, ku nasihati kau sampai berbusa. Kristi, suamimu tuh sakit jiwa. Bawa berobat, Kristi. Aku cuman pengen kau dijadikan berharga sama suamimu. Jangan pernah disodomi sama suamimu. Jadi tidak heran kalau kau mencari kepuasan yang lain karena barangmu itu gak pernah disentuh sama suamimu. Kau sendiri juga mengatakan bahwa suamimu itu kalau minta nagih pembelian sepeda motor karena memang suamimu kerja di leasing Sumit. Nah, pada saat itu ada janda yang membuka pakai bajunya, nggak pakai baju, cuman handuk. Buka pintu langsung dibuka begitu handuk. Kau sendiri bilang, dan kau bilang suamimu yang cerita. Ini kelainan kalian suami istri. Kayak satu pembuktian menunjukkan yang suamimu bilang bahwa dia nggak ngaceng, dia nggak berdiri, dia nggak horny. Kau yakin suamimu nggak ngentot sama itu janda? Jadi suamimu hanya untuk membuktikan bahwa nggak tahu ya, kalian rumah tangga seperti apa, suami istri kayak apa gitu loh. Suamimu ingin membuktikan diri bahwa dia sangat laku, sangat dicintai oleh wanita lain. Wanita lain tergila-gila sama dia sampai rela untuk telanjang bulat di depannya dan dia nggak ngapa-ngapain, diceritakannya pula sama kau. Datang kau pun kayak gitu, seakan-akan kau paling laku, dikejar-kejar laki-laki termasuk tulangku, diancam segala, padahal kau lonte. Kau yang ngejar suami orang. Ya, si Kimi itu pun statusnya cuma bisa kayak gitu. Kau gak tali, pakcik bucik panggilan mesra, tapi bisa kau kelabui semua orang, bisa kau kelabui suamimu saat kau terciduk. Kau punya jawaban selalu. Kau bilang aku cemburu. Hei, si Kimi itu gak ada artinya buatku. Bukan siapa-siapa. Ya. Kayak kau punya jemaat, semua jemaat kau perkosa, bisa kau dilaporkan ke polisi loh, Kristi. Kasihani dirimu. Walaupun kau bukan ibu yang baik untuk anak-anakmu yang gak pernah kau urus, setidaknya kau pikirkanlah anak-anakmu. Anakmu yang boneng itu, kok malu kau menunjukkan video anakmu, cuman foto waktu kecil. Mau kutunjukkan video TikTok anakmu yang boneng itu. Kau keluarga boneng. Kau fitnah secara fisik orang. Kau boneng, Kristi. Kau bukan gigi kelinci. Gigi kelinci itu kayak gini. Nih, ini gigi kelinci. Nggak boneng. Nggak boneng kayak kau. Udah berapa rumah tangga kau hancurkan? Berapa perempuan yang kau ancam? Kalau hidupmu kurang bahagia, main-main kau di taman pot. Aduh, hidupmu yang gak bahagia, Kristi. Kerjamu main handphone. Mamakmu sendiri pun bilang gitu. Ini bukan perempuan yang beres ini. Anakku ini, walaupun aku mamaknya, ini bukan istri yang baik ini. Akunya yang ngurus anaknya dari dulu. Gak bisa ini yang ngurus anak, ngurus apapun gak bisa. Rumahmu pun kecil. Orang miskin, jangan berlagak kaya, Kristi. Untuk pembuktian apa? Ingat, Kristi, miskin itu tidak dosa. Yang dosa itu adalah kelakuanmu yang seperti ini. Berlagak sok kaya, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, memfitnah sana sini, mengarang sana sini, berdusta sana sini, merusak rumah tangga orang. Seharusnya aibmu itu kau tutup, jangan kau umbar. Suamimu pun yang melakukan itu, harusnya kau suruh. Ketika suamimu ya mengumbar kelakuanmu yang bersundal itu, seharusnya kau membujuk suamimu, janganlah sayang, janganlah pak, maaflah pak, aku janji berubah, aku nggak lagi berubah, aku cinta kau pak, demi anak-anak tolonglah pak, mengemis kau, jangan terlalu tinggi harga dirimu.
sampai kau hancurkan rumah tangga orang. Kau yang menyerang keluarga tulangku, tapi kau bilanglah nan tulangku yang menyerang rumah tanggamu. Bahkan kau bilang aku menyerangmu. Cari tahu di mana TikTokku. Kau yang membuat TikTok sampai banyak dan menyerang keluargaku. Kau kalau dilaporkan polisi, masuk kau suami istri. Jangan sampai kami melakukan itu. Kau ini masih hidup dalam belas kasihan kami. Jangan kau pikir kami gak bisa ngelakuin apapun. Jangan kau pikir kami gak bisa melakukan apapun. Kau bawa-bawa margamu yang sampah itu. Kau bawa-bawa tentang sukumu yang kurang ajar itu. Suku Karo yang tukang berdukun itu. Kau bawa-bawa itu. Kau pikir kami takut dengan orang Karo? Yang dikenal dengan tukang main dukun? Kau yang tukang dukun, kau fitnah aku. Kau yang main pelet hanya untuk demi mendapatkan laki-laki. Apa kau bilang? Gadun. Aku aja gak pernah dengar arti gadun ini, istilah gadun. Kok bisa kau? Kalau memang kau perempuan baik-baik, kok tahu kau arti gadun? Apa gaya hidupmu seperti itu? Kalau bisa kau peras si Franz Donald dan diam saja dia sampai hari ini. Entah pun kau sudah ngentot sama dia, kita nggak tahu. Hanya Tuhan, setan, dan kau yang tahu. Tapi jangan kau coba-coba sama tulangku, Kristi. Kau bilang tulangku pengajar psikopat. Semua orang bahkan muslim itu menghormati dia dengan pengajarannya. Tidak pernah tulangku yang namanya ciut. Bahkan dia bertatap muka dengan muka. Kenal apa kau? Kau menjatuhkan karir tulangku. Semua benar-benar kau pembunuhan karakter. Kau binatang. Kau lah yang benar-benar iblis. Kau katakan tulangku pengajar sesat. Sedangkan pengajaran dia itu yang kau ajarkan kembali. Dan kau tambah-tambahi. Ada banyak orang ya kau katakan bahwa kau murid tulangku, sampai tulangku mengetahui ternyata kau mengajarkan ajaran sesat, dan tulangku menegur kau. Sesakit hati itukah kau? Entah apa yang kau buktikan di sini. Kau hanya untuk butuh viral. Seakan-akan kau orang yang paling hebat bisa menjatuhkan tulangku yang hebat. Semua orang udah tahu tentang karir dia di dunia YouTube dan juga debat dan juga mengajar. Kau tahu Kristi? Kau nggak ada ubahnya, cuman sebuah debu di butiran debu di bawah kaki kami. Kau nggak akan ngefek apapun. Kelihatan kau setan banget. Kau setan banget. Ketika kami untuk meluruskan pengajaran, menegakkan pengajaran, mengembalikan pujian penyembahan hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kau hancurkan itu. Kau betul-betul setan. Kau betul-betul setan. Belum pernah ada kutemui setan betina sebiadab. Kau seperti Isabel yang dalam Alkitab Wahyu, yang haus darah hamba-hamba Tuhan, yang penuh dengan percabulan dan persundalan, yang mana dia memegang cawan dan isi cawan itu darah para hamba Tuhan. Kau benar-benar Isabel, iblis betina kau, pelacur. Ingat, dulu kau pelacur, selamanya kau pelacur. Logikanya gini, Kristi. Kau kan hamil di luar nikah dengan suamimu, ya kan? Suamimu hanya mau menjalani hubungan sama kau hanya kalau kau masih perawan. Makanya kau dientot sama dia. Makanya kau cuma lulusan SMA, karena kau langsung kawin, kan? Logikanya, Kristi, kalau ada laki-laki meminta ngetes dulu kau perawan atau enggak, itu alasannya cuma satu. Artinya kau binal, kau liar, kau tidak bisa dipercaya. Kau bukan perempuan baik-baik sampai suamimu harus mengetesmu dulu. Sampai ada laki-laki yang harus mengetesmu dulu, kau masih gadis atau tidak. Jadi kalau kau itu memang sudah liar dari gadismu dari dulu. Tapi bertobatlah. Masa sampai, ya kau belum tua sih, tapi mukamu sudah tua. Setidaknya sampai seusiamu ini, bertobatlah dari keliaranmu. Karena kita nggak tahu usiamu. Bisa jadi tahun ini kau mati, bisa jadi setelah nonton video ini kau mati. Kita nggak tahu. Bertobatlah sebelum kau mati. Punyai hati seorang perempuan, yang mana perempuan itu punya harga diri. Harga dirinya, harga diri suaminya ada dalam diri harga dirinya.
Kalau kau udah gak punya harga diri, suamimu gak punya harga diri. Jadi stop kegilaan kalian berdua suami istri. Ya Dharma Tarigan, stop kegilaan istrimu. Ya, kau bilang tulangku ciut, lari, menggatali perempuan. Siapa? Kau tahu bahasa-bahasamu itu bahasa orang cemburu. Di situ aja kelihatan kau cinta banget sama tulangku. Jadi nggak ada ancaman di situ, Kristi. Narasimu ku akui luar biasa. Kan udah aku bilang dari awal, kau jago dalam menarasikan. Dan aku mau bilang ya, di sini saudara kalian harus pakai otak kalian. Waktu itu dia di tempat Julius, dia mengatakan bahwa tulangku mengancam dia. Dia tidak menceritakan tentang hubungan dia dengan tulangku. Tapi kemudian saya kasih tahu Julius, itu video dia itu di TikTok itu. Ya, itu suaminya semua mengumbar tentang persundalan dia, saudara, dengan laki-laki. Bahkan dia memfitnah bahwa akun itu saya yang buat. Orang jelas-jelas ada suara suaminya kok. Ini akun saya, ini handphone dari istri saya, Chrissy Depari. Julius di channel HMC tahu itu. Ya, ini orang cuma najang viral. Terus yang kedua, dia bilang katanya saya simpanan tulang Samuel. Dia bilang saya punya hubungan khusus. Dia bilang anak saya katanya anak dari tulang Samuel saya. Dia tuntut saya untuk tes DNA. Itu pertama dia bilang begitu. Lalu kemudian ketika saya katakan itu tulang saya, kok tolol sekali. Ketika saya nelpon mama saya langsung live. Ya. Dan juga saya nelpon nan tulang saya ada di situ. Bahwa kami cuma bukan sekedar marga, tapi memang kami masih bersaudara. Itu memang benar tulang saya. Lalu dia giring lagi, dia katakan bahwa saya itu adalah pelakor dari keluarga Catur, Simatupang katanya. Lalu dia menggiring seperti itu. Saya katanya pelakor, perusahaan rumah tangga dan macam. Hei, terlalu banyak cerita. Ya, terlalu banyak karangan. Ini betina laknat. Sebentar dia bilang lagi karena saya cemburu sama si Kimi. Aduh. Lalu dia bilang lagi tentang si Joshua Teo. Ketika tentang si Joshua Teo terpatahkan semua, dia giring lagi. Dia sok bilang saya nggak punya jemaat. Lalu ketika itu dipatahkan oleh Julius, ya kita langsung dia bilang, ya pokoknya saya nggak tahu, udah peduli, kita nggak mau bahas itu, kita bahas yang lain aja. Intinya fokusnya di sini. Ini punya kelainan mana? Hello, saudara. Pakai otak ya. Silakan saudara kalau mau dengar si lonte laknat itu, si pelacur busuk itu, si pesundal Kristi di balik majelis. Silakan. Tapi inilah fakta sebenarnya. Kalau kau cerdas, kau akan berpikir benar. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati.